Cerita tentang kopi selalu melengkapi setiap perjalanan saya menjadi sempurna. Kali ini hati saya begitu riang, dapat menikmati aroma kopi Solo Rajo yang membawa harum Sumatera Barat. Kopi ini kan dia efeknya banyak ini Kak, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak harapan-harapan di sana. Ketika ada harapan, ada doa juga di sana. Doa-doa dari masyarakat banyak ini sebenarnya menyelamatkan Solo Rajo. Negeri dingin tanpa salju alahan panjang menyimpan sejuta pesona yang begitu indah, membuat saya betah berada di sini. Apalagi ketika saya tahu dataran tinggi Solo ini menyimpan surga tersembunyi. Sebuah destinasi wisata healing yang begitu digemari oleh wisatawan, terutama bagi penikmat kopi seperti saya. Kabarnya, tempat yang akan saya kunjungi ini berada di Nagari Aidingin, Kecamatan Lembah Gumanti. Ketika masuk ke desa, saya melihat warga tampak sibuk dengan keseharian mereka. Sebagian berladang. Saya perhatikan warga di sini bertani bawang merah, pemirsa. Selain beras, Kabupaten Solo juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang terbesar di Indonesia. Sudah lebih dari 15 menit saya dan tim mengitari desa Aidingin. Namun tujuan kami tak kunjung terlihat. Sempat ragu dengan petunjuk arah yang kami andalkan, tidak ada salahnya bertanya dengan warga setempat. Wah, ternyata benar-benar tersembunyi pemirsa. Selamat datang di Solo Rajo. Begitu sampai, saya sudah bisa bayangkan seperti apa petualangan kali ini. Pasti akan begitu seru. Bang Tangku. Kak. Sehat, Akhirnya Kak? ketemu Bang. Terima Iya. kasih banyak loh Bang. Ya ampun. Sama-sama. Tadi aku hampir tersesat. Ternyata betul-betul hidden gem. Iya betul Kak. Wah, asik Tempatnya sekali. tersembunyi. Iya. Tapi asik sekali ya Bang kelihatannya Ya, Bang. walaupun belum rampung 100% ini Kak. Ada beberapa hal lagi yang akan kami kerjakan dan kami bangun di sini. Ini belum rampung nih. Belum rampung. Wah. Cita-cita kami ini sebenarnya Kak, kami mau tempat ini menjadi satu prototipe pertanian berkelanjutan dan pertanian terintegrasi. Nah ini menarik nih, tapi Bang sebelum itu aku diajak keliling dulu boleh? Boleh, wajib itu, Wajib Kak. ya? Yuk Bang, kita Kak, keliling mari. boleh ya? Ayo mari. Wow. Bisa dikatakan Solo Rajo adalah satu-satunya tempat di Sumatera Barat yang menawarkan aktivitas camping di tengah kebun kopi. Namun sesungguhnya menjadi sebuah destinasi wisata seperti ini bukanlah tujuan awal dibentuknya Solo Rajo pemirsa. Pandemi COVID-19 yang mengubah segalanya. Bang, tapi kan kalau nggak salah, Ya. sebelumnya kan belum ada area perkemahan ini Belum, kan, belum, Solo belum. Rajo tuh Ya, kan. belum. Belum jadi tempat wisata begini kan. Belum.
Ini ceritanya apa Kak, yang seperti film-film kolosal itu, secara membawa nikmat. Gimana ceritanya Bang? Jadi COVID, kita kan waktu itu pusing semua nih, kawan-kawan di coffee shop pun nggak bisa survive dan mereka pusing. Akhirnya mereka bilang gini, kami mau main ke kebun kopi dan camping. Nah, ini sebenarnya tempatnya di sini nih Kak. Awal dulu ini di sini lokasi mereka camping. Area Camp Rajo Tubro. Ya, ini pertama kali. Ini pertama kali, tapi tendanya bukan seperti ini. Oke. Mereka buat tenda 4, campingnya di sini dekat dengan pondok. Nah, gitu awalnya. Setelah kita foto, kita posting, ternyata, menarik juga ya buat camping. Gayung bersambut, kita didukung beberapa stakeholder seperti dinas kehutanan, dari Bank Indonesia juga waktu itu. Makanya jadilah tempatnya seperti ini. Kalau dulu ini gersang sekali nih Kak. Jadi sebelum jadi area perkemahan ini apa dong Bang? Memang kebun kopi, tapi kebun kopinya baru berumur waktu itu sekitar 2 tahun. Oke. Ya, baru berumur 2 tahun. Nah, gitulah. Jadi alhamdulillah ya lambat-lambat lah bagus jadinya. Walaupun sampai sekarang masih berjuang juga kami buat recovery, tapi setidaknya kita sekarang sudah mulai tumbuh lagi lah. Kalau diibaratkan sekarang tenaga kita udah ada 50% lagi lah. Oh, berarti pada saat COVID sempat ini juga ya Down Bang? sekali. Kalau ibarat kapal, kalau kami boleh menanalogikan Kak, kapal kami itu udah miring. Datang ombak satu lagi mungkin udah tenggelam. Nggak ada lagi Solo Rajo. Tapi ini mungkin karena kopi ini kan dia efeknya banyak ini Kak. Melibatkan banyak orang, melibatkan banyak harapan-harapan di sana. Ketika ada harapan, ada doa juga di sana. Doa-doa dari masyarakat banyak ini sebenarnya menyelamatkan Solo Rajo. Nah, gitu. Bang, aku penasaran juga cerita tentang petani kopi kan. Karena kan orang Abang ini kan berbasis koperasi kan. Betul. Cerita bagaimana petani kopi di Solo nih gitu mengangkat nama kopi Sumatera Barat bareng-bareng. Nah, aku penasaran tentang cerita itu tuh Bang. Oke, yuk Bang. Baik Kak. Ya, ini karena habis hujan. Iya Bang. Agak agak basah dan agak banyak tanaman-tanaman berjatuhan. Tapi cuaca di sini memang kita nggak pernah bisa tebak ya Bang? Iya, dataran tinggi Kak. Karena kan di sini lokasi kita ini 1570 mdpl. Bagus sekali dong untuk ditanam kopi. Bagus, cocok sekali Kak. Tepatnya pada tahun 2016, Koperasi Solo Rajo resmi berdiri. Namun geliat Bang Tengku dan rekan-rekan untuk mengangkat harkat martabat petani kopi Solo sudah lahir 4 tahun sebelumnya. Tadi kan 3 poin tuh Bang. Ya. Nah, 2 poin lagi apa tuh Bang? 2 poin lagi yang kami lakukan Kak, membuat standar produksi yang jelas. Kalau dulu kan nggak masyarakat kita nggak tahu nih seperti apa proses pasca panennya yang bagus, standarnya seperti apa buat kualitas kopi ini juga bagus. Kan sayang nih Kak, kopi ditanam di tanah yang bagus, dirawat dengan bagus, tapi ketika proses pasca panennya tidak bagus, hasilnya nanti bisa jelek jadinya. Sama aja ya? Sama aja enggak. Yang paling penting poin terakhir yang kami kerjakan itu adalah membangun branding Kak. Iya. Nah, kalau dulu orang tidak akan mengenal kopi Solo, terutama mungkin kopi Solo Rajo. Iya. Nah, karena kalau kita branding ini tidak ada, kepercayaan konsumen juga tidak ada jadinya. Pembangunan kebun kopi yang dilakukan oleh Solo Rajo, konsepnya kan kebun rakyat Kak. Iya. Kebun rakyat dalam artian kata masyarakat menanam kopi, merawatnya sendiri di lahan mereka. Koperasi hanya sebagai inisiator atau trigger lah penyemangat mereka kalau ada kendala seperti ini gitu. Baru populer sejak 2014, kopi Solo bisa dibilang cukup terlambat jika dibandingkan dengan kopi dari Sumatera Utara maupun Gayo. Tetapi siapa sangka perkembangannya cukup pesat. Saat ini, Green Bean Kopi Solo Rajo sudah dipasarkan ke Sumatera hingga Pulau Jawa. Bahkan diekspor ke Amerika dan Jepang. Bang Rian, halo Bang. Ini Bang natural. Kita ada 4 macam proses ya Kak. Yang pertama itu ada natural,
Terus yang kedua kita ada honey proses 2 macam. Ada bedanya nih ya? Iya, honey yang limau Chirago sama yang Labarimbo. Oke. Terus yang terakhir kita ada proses yang fully wash. Iya. Bang, aku boleh dibuatin nggak V60 bang? Wajib coba. Iya. Bang Tengku yang mana bang? Aku pengen coba ini sih. Limau Chirago, masih ada nggak sih bang? Yang limau Chirago sih, Kak? Masih ada sih, Kak. Boleh nggak? Boleh, boleh. Limau Chirago ya? Iya. Kedai kopi Solo Rajo menjadi tongkrongan favorit anak muda Solo maupun para wisatawan yang menginap di area camp. Didesain dengan konsep ala Jepang, kedai kopi ini identik dengan bahan kayu, warna coklat, dan pintu jendela kaca yang lebar. Sederhana, namun amat menyatu dengan suasana alam lembah Gumanti. Ini tadi Limau Chirago. Silakan dicoba. Wah, ini yang paling saya tunggu-tunggu pemirsa. Sejak pagi tadi belum ngopi sih. Mari kita cicipi kopi Solo Rajo. Oke, Kak silakan dicoba. Nah, ini dia Limau Chirago dari Solo Rajo. suka asam-asamnya itu bang. Ya. Memang terasa ya bang. Betul, Kak. Sitrusnya itu kali ya. Betul sekali. Ya, Saya begitu suka dengan karakteristik rasanya. Ada cita rasa sitrus seperti jeruk atau lemon, dilengkapi dengan rasa manis seperti karamel. Nikmat sekali. Ini kita kemana dulu nih enaknya bang? Berarti kita ke Bukit Poncin dulu, Kak. Bukit Poncin. Kopi yang berkualitas datang dari proses pasca panen yang baik. Solo Rajo menyadari hal itu. Bang Tengku mengajak saya ke drying house untuk melihat tahap penjemuran kopi. Ini apa bang? Full wash? Tempat ini dulunya merupakan base camp pertama tim Solo Rajo, pemirsa. Sekarang, halamannya dimanfaatkan sebagai drying house atau tempat pengeringan kopi. Ada kopi dengan proses honey, full wash, dan natural yang sedang dijemur di sini. Silakan masuk. Nah, ini dia nih. Ini pemuasan. Untuk memahami proses pasca panen kopi, Bang Tengku mengajak saya bertemu dengan salah seorang rekannya yang bertanggung jawab dalam quality control kopi Solo Rajo. Lagi sibuk apa? Ini lagi ngecek green bean kopi. Ini green bean kopi spesialtinya kita. Ini yang prosesnya fully wash. Salah satu proses yang kita bisa cek. Yang sudah selesai di grading. Ya udah nggak ada lagi defect, nggak ada lagi cacat. Aromanya juga bagus. Nggak ada aroma yang aneh-aneh. Misalnya kayak bau apak atau apa. Optimal yang lebih berasa buahnya. Kenapa? Karena musilek atau lendirnya yang manis itu diserap dengan baik ke biji. Ternyata kopi Sumatera lain, Solo khususnya, unik sekali. Nggak pernah kopi Sumatera ditemukan dengan karakteristik seperti ini. Seperti kopi Solo. Seperti kopi Solo. Memiliki tanggung jawab pada proses quality control, Bang Ardi merupakan seorang Q-grader atau penguji cita rasa kopi. Nah, ini berdasarkan beberapa Peran yang begitu esensial karena seorang Q-grader seperti dirinya harus menguji cita rasa kopi sebelum kopi dipasarkan. kita akan giling dulu kopinya sesuai dengan standarnya. Nah, Proses uji karakteristik rasa kopi ini disebut dengan cupping. Nyebutnya organoleptic test. Uji organoleptic. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah level roast atau tingkat kematangan si kopi. Apakah dia light, Q-grader memiliki tugas untuk memberikan skor pada kopi yang diuji untuk mengetahui kualitas dari kopi tersebut. Kemudian
Setelah itu akan kita Dari lihat penilaian ada ini, gas atau aroma. nantinya Kemudian Q grader ada akan tahu kopi tersebut masuk di dalam tengah. kategori Setelah itu specialty opening. atau Jadi tidak. seperti sekarang, waktu lagi dibubuk sebelum disiram itu kita lakukan penilaian. Penilaiannya ada 2, intensitas, kemudian baru kualitas. Kemudian, kopi disiram dengan air panas, suhu 90-95 derajat Celcius. Lalu didiamkan selama 4 menit. Aroma yang ditemukan biasanya sama dengan yang sebelum disiram. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Dia akan terjadi perubahan-perubahan. Misalnya nanti ada yang arahnya saya tadi kayak buah itu, kayak nanti bisa buahnya yang ketemu yang lain. Misal di awal tadi nangka, bisa jadi setelah itu akan muncul seperti mangga dan stroberi di sana. Mengaduk pun, Q grader punya tekniknya sendiri pemirsa. Seruput itu, kenapa harus seperti itu? Tujuannya pertama, bersamaan dengan air kita memasukkan udara sebanyak mungkin. Supaya di lidah itu nggak panas. Kemudian buat memecah partikel air itu jadi beberapa partikel sehingga indera perasa kita tuh semuanya ujung-ujungnya dapat semua. Kemudian ditembakkan ke langit, itu pecah di atas. Nah, jadi lebih nyaman nyampainya. Dengan seperti itu, kemudian kelebihannya rasa, flavor tadi itu akan lebih jelas dibanding ketika kita seruput seperti biasa. Biasa aja. Kalau biasa itu biasanya untuk mengidentifikasi body lebih. Aku penasaran apa yang membuat Bang Ardi akhirnya memilih di bagian ini gitu, di pasca panen terus sampai ke QC untuk Solorajo. Kenapa Bang? Nah itu pertanyaan yang sering ditanyakan dan itu sangat penting. Kenapa? Ya gini, kami pernah ditipu dulu, jatuhnya ditipu karena kami tidak paham dengan kualitas kopi yang kami miliki sendiri. Kami pernah jualan, adalah ke beberapa daerah, ke satu perusahaan, kami datang ke sana, bawa kopi sekitar 400-500 kilo waktu itu, dijanjikan di awal tuh harganya 54.000, perjanjian awal 54.000 waktu itu. Kemudian setelah sampai di sana kami bawa kopinya, mereka uji di labor, mereka bilang. Setelah diuji di labor, kemudian mereka balik bawa hasil labornya, mereka bilang, kopi kawan-kawan sekalian ternyata ada masalah, ada defect di rasanya. Tapi akan kami ambil semua dengan catatan nilai harganya cuma jadi 42.000. Terkejut dong, kita nggak punya data, kita nggak bisa compare, kita nggak bisa pertahankan kualitas kopi kita karena kita nggak paham dengan kopinya. Nah, akhirnya salah satu yang menyebabkan kami merasa bahwasanya kami penting tahu dan punya sertifikasi buat itu untuk memprotek kopi yang sudah kami produksi. Kan sayang, dari ratusan petani yang ada di bahu dan di pundak kami buat bertanggung jawab untuk memasarkan kopinya, ketika kami tidak mampu mempertahankan argumen terhadap kualitas yang sudah kami produksi secara bersama, kan sayang nanti yang ujung-ujungnya yang teraniaya itu adalah petaninya, bukan kaminya, lebih ke sana. Ketika kami mampu mempertahankan kualitas tadi, adu argumen dengan customer yang mau beli itu, kami bisa mempertahankan harganya semaksimal mungkin. Itu jadi bahan proteksi juga terhadap petani-petani kami untuk melindunginya dari harga gitu. Nama kopi Solorajo naik daun setelah dilakukan uji cicip atau cupping test pada tahun 2013 dengan nilai di atas 85. Tahun berikutnya, kopi Solorajo kembali mendapatkan skor tinggi pada cupping test di Thailand. Lalu 2 tahun berturut-turut pada 2016 hingga 2017, kopi Solorajo unggul pada uji cicip di Melbourne, Australia. Solo, tanah di danda, di pagato, urang pario. Hari ini saya belajar banyak hal tentang kopi dari Solorajo. Lelah, tetapi saya amat bersemangat. Terima kasih untuk teman-teman Solorajo. Indah nampak ondema mintuo lalu bare Solo
rasanya. Selamat pagi pemirsa, semangat untuk tetap produktif ya. Hari ini saya sudah ada janji dengan Bang Tengku untuk mengunjungi salah seorang petani kopi. Namun izinkan saya menikmati seduhan kopi ini terlebih dahulu pemirsa. Kopi yang menghangatkan di tengah cuaca lembah Gumanti yang dingin. Berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, Lembah Gumanti merupakan dataran tinggi yang ideal untuk ditanami kopi. Saat ini, ada sekitar 350 petani kopi yang menjadi mitra strategis Solok Rajo. Salah seorang di antaranya adalah Syahrul, atau yang akrab dipanggil Ayah. Ayah sudah menjadi mitra sejak awal Solok Rajo berdiri. Kopi Solok Rajo. Untuk apa kita pakai pestisida kimia kalau untuk bertanam kopi ini? Kopi ini kalau cukup nutrisinya, dia akan sehat. Nutrisinya itu kita buatin dari gulma-gulma organik lah pokoknya. Pokoknya dari bahan organik lah, kayak daun-daun itu kita bikin pupuk organik. Jadi pohonnya itu kan subur, kebal sama penyakit. Jadi dengan itu kita juga sehat. Uang dapat, kita sehat, terhindar dari pestisida. Salut lihat ininya, geliat nih Ayah ya. Udah menghindari yang kimia ya. Pertanian yang selaras dengan alam, tepat menggambarkan visi Solok Rajo, Coffee for People and Earth. Kopi sebagai tanaman konservasi dapat menggerakkan ekonomi petani, sekaligus menjadi bagian dari pelestarian lingkungan. Tujuan besar yang dimulai dari semangat sekelompok anak muda untuk berbakti bagi kampung halaman. Wah, sebuah perjalanan yang sungguh memuaskan hati. Siapa yang sangka kopi telah menyatukan beberapa pemuda Minang untuk melakukan perubahan. Perubahan yang memberikan dampak bagi kultur kopi Sumatera Barat. Anak-anak muda yang berbuat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman Solok Rajo sudah menjadi inspirasi bagi saya dan pemirsa. Semoga aroma kopi Solok semakin semerbak.